Apakah bisa sukses apabila kita tidak sayang kepada ibu dan kurang perhatian kepada ibu? Tidak sayang kepada ibu dan kurang perhatian kepada ibu. Ahibati fillah, kalau bicara kesuksesan dunia, ya kita melihat ada orang-orang yang gak peduli sama orang tuanya, dapat dia jadi orang terkenal, kadangkala kaya raya. Kalau bicara kesuksesan yang sebenarnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ridallah fi ridal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Sedangkan yang kita cari dalam kehidupan ini, kalau ingin sukses, adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah ridho sama kita. Itu yang kita cari, sehingga Allah memasukkan kita ke surganya nantinya. Kalau nih anak durhaka sama orang tua, kurang perhatian sama orang tua, padahal Allah nyuruh kita peduli sama orang tua walaupun kafir. Dan ini sering terjadi, jamaah. Ada anak-anak yang merasa, Ustadz, anak punya orang tua zalim, Ustadz. Abah ibu ana ini cerai, ana dititipkan ke nenek. Abah ana kemana, ibu ana kemana, nggak ada yang ngurusin ana. Sekarang ana sukses, Ustadz. Abah ibu mulai cari ana. Apakah ana wajib berbakti sama orang tua? Ya wajib, siapa? Kecuali dia bukan orang tuamu. Nggak ada ceritanya, ini loh Ustadz, fulan ini mantan bapak saya, Ustadz. Yang itu ibu ya mantan ibu saya. Nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan bapak. Yang ada mantan istri sama mantan suami ada. Tapi kalau bicara mantan ayah nggak ada. Maka kalau benar-benar ingin kesuksesan, doanya anak yang soleh itu juga dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Cerita 3 orang, ingat, yang masuk ke dalam gua. Salah satu yang berdoa siapa? Anak yang berbakti sama orang tuanya, kan? Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, hari ini saya hadir bersama suami. Dan ini pertama kali dia mau datang dan duduk dalam kajian. Mudah-mudahan ada suaminya, jemaah. Soalnya kadang-kala memang datang bareng, istrinya masuk, dia keluar. Ada, jemaah. Ada. Tapi mudah-mudahan nggak termasuk yang seperti itu, jemaah. Istrinya udah seneng banget ya, ternyata suaminya lagi ngopi di warung. Iya. Dia mau datang dan duduk dalam kajian setelah kami mengalami kehilangan banyak harta. Subhanallah. Itu nikmat Allah SWT. Hilangnya harta nikmat. Bisa datang ke kajian, jemaah. Ini raudhah min riyadil jannah. Kajian itu taman dari taman-taman surga, jemaah. Malaikat-malaikat itu turun. Allah menyebut orang yang hadir di kajian itu ya, fulan, fulan, fulan. Sampai ketika malaikat laporan kepada Allah Azza wa Jal tentang apa yang diinginkan hamba-hambanya, Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku menjadikan kalian saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Apa kata malaikat? Ya Rob, di situ ada satu orang yang sebenarnya bukan jamaah rutin lah. Bukan orang yang biasa datang kajian. Dia tadi mungkin kayak dibawa istrinya gitu ya. Seperti itu. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Mereka yang duduk sama mereka, yang kumpul sama mereka nggak akan sengsara. Dia juga ikut diampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar, jamaah. Ini nikmat kajian ini, jamaah. Mohon nasihat untuk suami ana agar lebih giat untuk lebih mengenal agama. Baik, untuk semuanya sebenarnya, jamaah. Agama ini pegangan hidup kita. Orang kalau nggak beragama, dia akan lebih parah daripada binatang. Yakin. Kita bisa ngelihat bagaimana sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, baca sejarah. Batu disembah. Orang Arab itu, mereka yang bikin patung. Jadi dibikin patungnya, lihat, oh kurang bagus ya. Taruh, oh ya bagus sudah, taruh di Ka'bah. Terus berdoa. Loh, ini patungnya kalau ngomong itu bingung. Kamu ini gimana sih?
Kok bisa minta? Yang bikin dia siapa? Seharusnya yang dibikin itu berdoa kepada yang membikin. Yang dibikin makhluk itu berdoa kepada Al-Khaliq. Yang membikin kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini orang sampai pikirannya disebut jahiliyah, patung dibikin lalu disembah. Kemudian bagaimana anak-anak yang baru lahir, jamaah, anak perempuan baru lahir dikubur hidup-hidup. Itu jahiliyah mereka. Bagaimana sebagian mereka pada masa itu bicara telanjang. Di Mekah itu banyak orang telanjang kalau tawaf, jamaah. Tawaf mereka telanjang. Na'udzubillah. Jadi kalau bicara sekarang ada kaum apa? Nudis umpamanya. Seperti itu sudah ada di masa jahiliyah, hanya pengulangan. Dan lebih parah dulu itu tawaf, jemaah. Bayangin ketika Islam itu nggak datang. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana anak laki-laki mengawini istri bapaknya. Bagaimana wanita dahulu sebelum Islam ini datang, ketika bapaknya mati, siapa yang melemparkan kain kepada istri bapaknya jadi milik dia. Kawin tanpa batasan. Yang namanya perzinaan di Mekah itu ada bendera-bendera. Kalau mau berzina kayak macam lokalisasi sekarang, jemaah. Dulu itu sudah ada di masa jahiliyah. Datang Islam. Islam ini membawa rahmat lil alamin. Alhamdulillah kita lahir Islam. Orang tua kita Islam. Kita hidup di negeri yang mayoritas Islam. Cuma banyak di antara kita yang nggak tahu Islam. Cuma agamanya. Maka hendaklah berusaha untuk hadir di sini. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu menderita. Bukan. Jadi sebagian orang itu merasa kalau belajar, aduh berat Islam ini nggak boleh, itu haram, harus ini. Ya Allah, semua yang diperintahkan oleh Islam, semua yang dilarang oleh Islam, itu engkau mampu melakukannya, nggak ada yang berat. Bahkan aturan Islam itu bisa disebut lebih ringan daripada aturan kau kerja di perusahaan. Orang kerja di perusahaan masuk jam berapa, jemaah? Jam 8. Apakah kita harus beribadah kepada Allah jadi jam 8 sampai jam 4 sore? Waktu sholat zuhur azan, datang ke rumah Allah. Habis gitu, fantasyiru fil ardi, udah pulang sana cari rizki. Nanti dipanggil lagi datang gitu. Nggak banyak. Bayangkan kalau dalam sehari kita sholatnya itu anggap 10 menit. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa? Nggak sampai 1 jam. Antum telat sholat nggak dipotong gajinya. Antum telat di perusahaan dipotong gajinya. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla benar-benar rahmah, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Antum di perusahaan korupsi, ambil duit 1 M umumnya, nggak ada maaf buat antum di PHK. Tapi antum di dalam Islam ini berbuat dosa, membunuh 100 orang, kemudian kembali kepada Allah, Allah maafkan. Allah maafkan, jemaah. Hada din al-Islam, agama yang rahmat. Tapi ada orang yang Islamfobia, dia takut ya. Sampai ada seorang syekh yang menggambarkan bagaimana takutnya manusia dengan harta, dengan agama. Bicara kesuksesan, suami istri nih baru nikah, mulai dia membangun rumah tangga ya. Dalam perjalanan suaminya naik jabatan, seperti orang yang sedang naik mobil katanya. Naik mobil, tengah jalan tahu-tahu ada yang nyetop dia. Ada anak muda bagus pemandangannya, ditanya, kamu siapa? Kata dia, saya Harta. Oh, nggak perlu diskusi sama istri, naik. Harta naik ke mobilnya, udah Harta itu ikut. Nanti sampai beberapa kilometer ke depan ada yang nyetop lagi. Apa? Jabatan, mau naik pangkat nih. Gimana naik pangkat? Bismillah, Bismillah, naik sudah. Nanti dalam perjalanan ada orang tua sepuh nyetop nih. Udah punya anak, udah punya istri, dia berhenti sama mobilnya. Tanya, bapak siapa? Saya agama. Suaminya ngomong sama istrinya, gimana dek, ini agama mau ikut mobil kita nih.
Kayaknya ada yang haram-haram nanti ini kalau ikut dia. Apa kata istrinya? Jangan dulu lah bang, nanti bismillah. Kadang-kala sebaliknya, istrinya ngomong bismillah bang masukin, kata istrinya jangan dulu, entar lah, kita kan masih muda, entar. Akhirnya berjalan lagi nih mobil, agama nggak pernah ikut. Tahu-tahu mobil itu tabrakan dan dalam kehidupan mereka nggak ada agama. Maka kalau punya istri yang soleh yang ngajak kajian, hadirlah kajian. Islam ini mudah. Inna hadza din yusrun. Itu kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Engkau baca tentang agama-agama yang ada sebelum Islam, maka Islam yang paling mudah. Islam yang paling mudah. Tapi yang jadi masalah kita belum tahu sama Islam ini. Dan kita belum cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka semoga bisa hadir. Sisihkanlah waktu kita jamaah. Paling tidak, kalau nasihat anak sepekan sekali kita punya majelis. Hadir. Meninggalkan urusan dunia, duduk di majelis ilmu ini. Memang kita nggak dapat fulus di majelis ini. Antum dapat fulus pulang dari sini? Ada Ustaz. Yang ada ngeluarin fulus kan Ustaz. Tadi apalagi Babu Salam mau bebasin lahan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu jadi beban lagi, ya Allah, ini kotak amal. Bismillah lah kata dia. Ini ketemu di akhirat nanti insya Allah. Saya mu'allaf, ingin sukses, tapi saya punya suami tidak menuntun saya, dan sangat banyak godaan gimana untuk mensiasatinya Pak Ustadz. Para suami, para laki-laki yang punya istri mu'allaf ini seharusnya jadi lahan untuk masuk surga buat dia. Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang itu dapat hidayah, Allah kasih hidayah kepada seseorang lewat jalanmu, engkau jadi penyebabnya. Satu orang aja itu lebih baik daripada harta yang paling mewah yang ada di dunia ini. Dulu itu onta merah, lebih baik daripada onta merah. Subhanallah. Sekarang kondisinya suaminya, istrinya udah masuk Islam, tapi kadang-kala suami tidak membimbingnya. Ini ada kejadian di Swiss. Ada seorang perempuan, dia cerita, ada orang Indonesia di Swiss, dia menikah dengan orang Swiss, masuk Islam orang Swissnya. Setelah berjalan waktu, ini nasihat buat yang bertanya ya, kok bisa contoh perempuan ini? Perempuan ini ingin tahu tentang Islam, penasaran dia. Akhirnya dia datang ke Islamic Center, dia belajar ya, dia pakai jilbab yang benar, dia ngerti tentang Islam. Terakhir dia gugat cerai suaminya. Suaminya sholatnya bolong-bolong kata dia. Dulu suaminya yang ngajak Islam, akhirnya sang istri tidak puas dengan keislaman suaminya gitu loh. Karena dia tahu Islam itu bukan cuma kayak gitu loh. Islam ini apa ya? Minhajul hayat, pedoman hidup gitu loh. Bukan sekedar Islam itu yang penting Islam, Ramadan, puasa, sholat ya kalau ada waktu sholat, enggak. Akhirnya si perempuan ini menggugat cerai suaminya karena suaminya sholatnya bolong-bolong. Maka bagi perempuan ini ya sudah, kalau memang kau tidak mendapatkan bimbingan dari suamimu, engkau berdoa meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau datang ke pesantren, engkau datang ke masjid, minta bimbingan di sana. Hadiri kajian-kajian. Mudah-mudahan engkau yang bisa memberikan hidayah kepada suamimu, memberikan petunjuk agar dia jadi Islam yang benar. Barakallahu fikum. Bapak saya udah usia 80 tahun. Insya Allah masih kuat puasa. Tetapi dia memakai alat pernafasan yang disemprotkan ke mulut. Apakah puasanya syah? Insya Allah sah jemaah. Sebenarnya Pak mengatakan karena jumlah yang masuk nanti ke perut pun itu sangat sedikit sekali. Bahkan boleh jadi nggak akan pernah nyampe ke perut. Karena dia hanya untuk di jalur nafas aja seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada masalah, Masya Allah. Umur 80 tahun masih puasa. Yang 18 tahun nggak kuat puasa. Itu kadang-kala kita, ini masalah iman. Pak Ustadz, apakah setiap ziarah kubur di hari Jumat diperbolehkan? Dan doa apa ketika sampai di kuburan yang harus kita
baca, mohon penjelasannya. Tidak ada ketentuan ziarah kubur harus hari apa. Kita mau ziarah hari Ahad, sesempatnya kita. Karena memang tidak ada keutamaan tersendiri kalau ziarah di hari ini keutamaannya seperti ini. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Jadi di awal Islam dilarang ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi ini tujuan utamanya. Kalau mendoakan yang mati nggak harus ziarah kubur. Nggak harus. Artinya kalau mendoakan yang mati, antum bisa selesai sholat, ketika sujud, antum duduk sekarang ini bisa mendoakan yang sudah meninggal dunia tanpa ziarah kubur. Tapi ada maksud tersendiri dari ziarah kubur itu adalah mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan yang mati. Rasulullah SAW itu kadangkala di malam hari, ini menunjukkan tidak ada waktu khusus. Tengah malam Nabi itu dibangunin sama Jibril. Berangkat ziarah kubur beliau. Sampai Aisyah pernah ngikutin Nabi karena malam hari kemana dilihat Nabi? Ke Baqi ternyata. Maka ternyata Nabi datang ke sana disuruh mendoakan orang-orang yang ada di Baqi. Ini doa juga buat orang yang meninggal dunia. Apa yang dia katakan ketika ziarah kubur? Ya, membacakan salam secara umum. Assalamualaikum dara qaumin minal mu'minin. Sampaikan salam buat orang-orang yang meninggal dari umat Islam ya. Atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Sampaikan ini juga memberikan semangat kepada mereka, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Besok masih ada lagi yang Allah akan berikan dari kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang muslim yang meninggal dunia. Kita insya Allah akan bergabung dengan kalian. Kita akan bergabung. Dalam hadis lain beliau mendoakan, nas'alullah lana walakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah buat kami dan buat kalian afiyah, keselamatan. Keselamatan, kesembuhan ya. Kemudian doa Nabi SAW juga, Allahumma ghfir li ahlil baqi atau li ahli baqi'il gharqat. Ya Allah, ampuni buat penduduk-penduduk Baqi yang meninggal di sana. Jadi kita ketika ziarah kubur waktunya bebas gitu loh jamaah. Dan kita datang ke sana mengucapkan salam. Kemudian kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, silahkan doakan orang tua kita secara khusus. Namanya disebutkan, Allah maghfir fulan, fulan, sebutkan nama mereka, nggak ada masalah seperti itu. Jadi tidak harus dengan bacaan tersendiri, boleh dengan bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga Pak Ustadz dan semua jamaah di hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah. SWT. Jangan SWT jamaah. Tulis subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya menjadi perias pengantin? Karena saya baru mau memulai usaha ini Pak Ustadz. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Terima kasih. Ahibati fillah, perias itu penting keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena istri-istri itu perlu tampil cantik. Tapi buat siapa? Buat suaminya. Maka tulis bukan perias pengantin, perias istri soleha. Jadi yang datang ke sana istri soleha. Mau rias pengantin nggak apa-apa. Artinya pengantin dirias untuk suaminya. Asalkan untuk suaminya, bukan untuk dilihat orang umum. Cuma kita perlu merubah jemaah, merubah budaya yang ada untuk menjadi lebih baik. Kita lihat nih, perempuan biasanya cantik itu kapan? Kalau mau keluar rumah. Sampai suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, mau kemana kau? Karena nggak pernah cantik di rumah dia. Ini nggak pernah cantik gitu loh. Maka seharusnya tadi salon-salon ini bagaimana menjadikan istri tahu nih suaminya mau datang jam 4 nanti, dia datang ke salon ya dia sehingga suaminya, masya Allah cantik banget hari ini engkau. Nggak ada pertanyaan mau kemana. Kalau dia mau kemana engkau ini? Mau ke hatimu bang. Jadi supaya berubah tadi tradisi dan budaya menjadi lebih baik lagi jemaah. Karena wanita yang terbaik kata Nabi SAW
allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang dia, dia menyejukkan hatimu. Itu wanita yang terbaik, bukan menyejukkan hati tetangga. Apakah boleh Pak Ustadz mertua perempuan yang bukan mahram? Mertua perempuan yang bukan mahram mertua laki-laki, satu rumah dengan anaknya. Mertua perempuan, mertua sama mertua maksudnya mungkin. Jadi mertua laki duda, mertua perempuan janda, ya biar kawin. Jadi mahram mereka itu jamaah. Nah, nggak ada masalah. Artinya nggak ada masalah. Pernikahan itu kadang-kala jamaah untuk mencari kawan kebersamaan, bukan sekedar untuk menyalurkan nafsu ya. Orang-orang tua ini kadang-kala udah, anak ngelihat ada kakek-kakek umur 82 tahun menikah sama perempuan umur 70 tahun. Dinikahkan supaya mereka ada yang mendampingi. Jadi kalau bicara mereka bukan mahram, maka ya nggak boleh berduaan. Tapi perempuan ini yang sudah tua renta itu nggak harus pakai jilbab, karena Allah memberikan keringanan. Tapi kalau masih muda jemaah nggak boleh, tetap dia harus pakai jilbab ketika di rumah itu. Jadi kalau berdua ingat nggak boleh berduaan. Intinya nggak boleh berduaan. Kalau pakai jilbab tadi wajib pakai jilbab ketika dia belum sepuh, belum tua renta, sehingga tetap harus menjaga diri dari yang bukan mahramnya. Kalau ada anaknya kan aman, tapi kadang-kadang anaknya kerja, nggak ada orang di rumah, ya tetap setan nggak pernah tidur siang jemaah. Jangan lihat ini udah tua, setannya tidur gitu, nggak ada. Pak Ustadz, anak dan cucu berenang di kolam renang umum. Saya cuma menunggu. Apakah boleh Pak Ustadz? Nunggu apa? Ya kalau bicara kolam renang umum ini, ya macam-macam. Ada kolam renang umum, tapi memang buat anak-anak jamaah. Jadi yang berenang itu anak-anak yang mereka belum pada balik ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang emaknya ikut nyebur gitu kan. Anak cuma nungguin Ustaz, ngelihat dari jauh Ustaz. Wah, antum ngeliatin siapa di sana gitu. Maka tolong perhatikan, muslim itu tidak berhenti atau tidak berada di tempat yang membuat dia jadi sasaran tuduhan. Jangan. Jadi tempat-tempat yang menjadi, kenapa sih Ustadz kok ada di situ gitu, seperti itu. Maka ketika ini ada cerita orang ketika beli, umpamanya dia mau beli air, yang buka kafe, gimana antum masuk kafe? Anak mau beli air, tapi ketika antum masuk ke kafe, orang-orang lihat Ustaz Syafiq ini masuk kafe malam-malam. Padahal kehausan beli air dia. Cuma tempat itu tempat yang menjadi apa? Menjadi fitnah gitu loh. Maka tolong kita jangan berada di tempat seperti itu. Usahakan cari tempat yang lain. Kalaupun tadi cari tempat berenang yang mungkin subuh ya, pagi-pagi yang nggak ada orang, belum pada datang. Bener loh jamaah. Ana ini pernah berenang. Ana berenang itu ketika di Jember jam 6, bukanya jam 6. Ana berenang masih belum ada orang. Jadi berenang, ketika udah ada orang Ana pergi sudah. Karena biasanya ada perempuan-perempuan gitu yang datang. Akhirnya kita berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Nah, apa hukum membedah mayat untuk autopsi dan buat pelajaran ilmu kedokteran? Kalau autopsi kan tergantung apa tujuannya. Kalau memang tujuannya itu maslahat buat yang meninggal dunia, mau untuk diketahui ini orang dibunuh apa mati wajar gitu loh jamaah. Jadi bukan untuk main-main, insya Allah nggak ada masalah ketika tujuannya mulia dan tetap dihargai itu jenazah jamaah. Disinilah mereka yang belajar kedokteran belajar ketika suasana memang ada yang perlu diotopsi. Namun ana lihat katanya ada jual beli jenazah, bukan. Jadi jenazah itu memang dijual untuk jadi bahan pelajaran jamaah. Jadi kadang-kadang orang ini mati nggak ada keluarganya ya, udah lama itu,
Padahal kita harus menghormatin dia. Ini manusia ini loh jemaah. Ini manusia. Dia harus dimakamkan secara muslim. Jangan dimanfaatkan dia seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bolehkah Ustadz izin bertanya, bolehkah seorang mengidolakan Ustadz Syafiq karena merasa melihat kesuksesannya dalam berdakwah? Intinya mengidolakan seorang yang dianggap soleh pada masa kini. Ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud berpesan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Yang ingin menjadikan seorang idola, jadikan idola orang yang udah mati. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang masih hidup ini belum tentu selamat dari fitnah. Belum tentu selamat dari fitnah. Ya, kita berdoa semoga Allah menetapkan kita di atas agama. Maka nasihat ana, antum baca bagaimana para sahabat Nabi. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Mereka orang-orang yang kata Allah radhiyallahu anhum. Allah ridha sama mereka gitu. Itu yang seharusnya dijadikan contoh. Adapun antum melihat orang yang dalam pandangan antum sukses, orang baik, ya bismillah antum ambil kebaikan dari dia. Ambil pelajaran dari ilmu dia. Tapi kalau mau mengidolakan, menjadikan ucapannya sebagai panutan, lah. Semua orang ucapannya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, karena ada orang yang sudah sama ustadz itu, pokoknya kalau ustadz fulan baru ana tenang, bisa jadi ustaz fulan salah gitu loh, dia sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Masya Allah, ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana cara sukses di jalan Allah dengan istiqamah? Mohon penjelasannya. Ahibati fillah, Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kalau antum mau istiqamah, tolong kerjakan amalan-amalan ini dengan berkesinambungan. Salat duha, usahakan istiqamah. Umpamanya 2 rakaat, ya udahlah 2 rakaat. Antum bisa nambah 4, alhamdulillah. Bisa nambah 8, alhamdulillah. Tapi kalau lemah imannya tetap 2. Yang 2 ini jangan ditinggal. Kalau ingin istiqamah, baca Quran istiqamah. Tiap hari 1 halaman. Kalau bisa 1 day 1 juz, udah dibaca. Dalam kondisi sakit, susah, ini itu tetap berusaha untuk dibaca. Jadi jiwa kita ini perlu dipaksa. Perlu dipaksa. Kalau kita tidak memaksakan diri, kita nggak akan pernah bisa khatam Al-Quranul Karim. Antum nggak maksain, ana pokoknya mau baca Quran kalau ada waktu. Kapan antum punya waktu? Ya kalau punya waktu Ustaz. Waktu kita habis dengan handphone kita. Coba antum 1 pekan nggak pakai handphone. Coba kita Ramadan jamaah ya. Ramadan 10 hari pertama handphone dimatikan. Kita beli handphone apa? Handphone jadul itu, yang mau telepon silahkan telepon ana lewat sana, yang punya keperluan memang. Itu antum akan punya banyak waktu jemaah. Banyak waktu. Maka di sini kita perlu memaksakan diri beramal dan istiqomah mengamalkannya. Setelah itu berdoa. Kita lihat doa yang dibaca oleh seorang muslim setiap sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kadangkala doa antum ihdinas siratal mustaqim tidak sekhusyuk ketika minta rizki. Kalau minta rizki, ya Allah, ya Razzaq, oh udah jemaah. Ihdinas siratal mustaqim lewat tuh. Dia baru ingat kalau baca Al-Fatihah ketika waladhdallin. Oh, amin kata dia. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya itu nggak pernah dia hayati. Padahal doa itu tidak dikabulkan kecuali dari hati yang hadir, yang khusyuk. Maka tolong kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian agar istiqamah juga perlu kumpul sama orang-orang yang istiqamah.
Kalau antum kumpulannya dengan orang-orang yang nggak istiqomah, ya antum akan kembali seperti masa lalu. Maka perlu adanya pergantian kawan ketika seorang sudah hijrah. Bagaimana jika orang tobat tapi terkadang masih mengulangi kesalahannya? Itu manusia. Itu manusia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam itu khata. Berbuat salah yang berulang-berulang. Khata itu bukan kesalahan sekali, terus dia berbuat salah. Itu manusia. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang terus berbuat salah adalah yang terus bertobat. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Datang nih setan. Engkau berbuat salah, tobat. Tobatmu main-main. Jangan tobat dulu sudah. Sampai tobatnya beneran, kata setan. Udah terus berbuat salah, nanti ya udah engkau mau tobat baru berhenti. Itu setan. Setan ingin kita menunda tobat. Seharusnya yang kita lakukan, engkau berbuat salah langsung tobat. Ustaz, besok salah lagi Ustaz, ya tobat lagi. Lusa salah lagi, tobat lagi. Jangan ditunda tobat. Artinya jangan sampai dosa itu numpuk. Antum tahu karat yang ada di besi. Ketika antum punya sepeda berkarat, lalu antum bersihkan, besok kena hujan berkarat lagi, antum bersihkan, terus seperti itu, dia tetap akan bersih. Tapi kalau antum biarkan karatnya, nantilah ana sekalian bersihkannya aja. Ini kan kena hujan terus tiap hari. Ana bersihkannya sekali, sebulan sekali. Ketika sebulan sekali, karat itu nggak hilang. Begitu pula hati kita. Boleh jadi ketika dosa bertumpuk, mau dikasih nasihat nggak mempan lagi. Maka ketika antum berbuat dosa, berbuat kebaikan, bertobat. Ustaz, tapi ana takut besok berbuat dosa lagi. Besok belum tentu antum hidup. Belum tentu. Belum tentu antum berbuat dosa besok. Tapi sekarang antum bertobat, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika bertobat, tolong hilangkan segala bekas dosa. Ini ada cerita, ada orang yang sudah tobat, dia tidak main musik lagi jamaah, tapi gitarnya itu tetap dia simpen jamaah. Iya, dia sudah 5 tahun berhenti, sudah enggak. Suatu hari dia pening jamaah, dia ngeliat itu gitar itu, dia turunkan jamaah, main lagi dia. Karena orang itu semangatnya di awal, hijrahnya semangatnya di awal. Ketika semangat, hilangkan semua bekas-bekas dosa, sehingga antum nggak akan ngelihat lagi. Ketika antum ngelihat kan kadang-kala hati masih, oh ana dulu suka sama ini, coba akhirnya. Maka tolong ketika bertobat, hilangkan semua bekas dosa tadi. Itu sebagai kesempurnaan tobat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap sebagai anak atau istri mengingatkan ayah atau suami bahwa kesuksesan seorang muslim itu bukan masalah dunia, dan ibadah bukan hanya sedekah, karena qadarullah rezeki duniawi ayah saya berlebih. Ya, bagaimana cara mengingatkan mereka jemaah? Di antaranya diajak ziarah kubur. Iya, oleh jemaah, kita perlu datang ke kuburan. Turun dari mobil, kemudian lewatin itu jalan yang di kuburan. Dari kuburan yang satu, kuburan selanjutnya, terus kan kuburan biasanya luas kan. Kita bisa ngelihat itu loh orang-orang yang pernah punya rumah, pernah punya hotel, pernah punya mall, habis semuanya. Sehingga mengingatkan kita dengan akhirat kita. Kemudian yang kedua, ini orang-orang yang berduit jamaah, kadang-kala malas datang kajian ke masjid. Malas. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, bikin kajian di rumah. Bikin kajian di rumah. Agar ayahnya mau dengerin nih ayah. Ayah, bentar lah ayah. Dan ini ketika kajian di rumah, tolong kajian di rumah itu kalau buat orang-orang yang baru ngaji ini, gak usah lama-lama, 15 menit. Habis gitu makan. Biasanya kalau di rumah kan gitu kan. Bener gitu enggak ya?
Artinya sekedar bagaimana mengenalkan ayah, ini loh ayah. Umpamanya kajian di rumah, anggap tafsir surat Al-Fatihah, ya. Kajian yang ringan-ringan. Dengan harapan mereka ini, karena mereka belum terbiasa ngaji. Tapi kalau biasa ngaji, ustadznya sebentar marah-marah. Ustadz ana jauh-jauh cuma 15 menit. Karena dia sudah biasa kajian. Makanya ana ini nggak tahu sampai jam berapa ini. Barakallahu fikum. Jadi paling tidak tadi, kalau untuk orang-orang yang jarang datang kajian, diajak ziarah kubur, atau kalau dia bicara sodako, ini ada orang nih kaya yang suka sodako, tapi nggak pernah nyerahkan sodakonya sendiri. Dia transfer. Sesekali datang, dibawa ke rumahnya orang-orang miskin. Lihat nih kehidupan mereka, lihat nih kondisi mereka. Ini berbeda jemaah. Akan mengingatkan kepada akhirat, akan mengingatkan ya Allah, nikmat Allah buat aku besar sekali gitu jemaah. Insya Allah dia akan lebih beribadah lagi. Bagaimana sikap suami yang terbaik jika istrinya bersikukuh? Apa bersikukuhnya? Bersikeras untuk cerai dikarenakan faktor ekonomi dan sudah diajukan cerai oleh istri. Suami sudah tidak bekerja 10 tahun. Gimana jemaah? Sudah 10 tahun nih suaminya nggak bekerja. Istrinya berarti sabar jemaah. Istrinya sabar. Suami ini nggak ngasih nafkah sama istrinya. Kira-kira bagaimana sikap suami jemaah? Ya bekerja. Sikap suami, antum 10 tahun itu makan sedekahnya istri. Makan sedekahnya istri. Kalau suami berusaha bekerja tapi rezekinya sedikit beda dengan suami yang tidak bekerja, istri biasanya akan menghargai usaha suami gitu loh. Artinya suami bekerja, berusaha pulang, kadang-kadang dia dapat sedikit tapi dia masih bekerja. Kalau suami sudah tidak bekerja 10 tahun dan istri menggugat cerai, ana rasa nggak masalah buat istrinya. Jadi bukan karena nggak bekerja, tapi karena tidak memberikan nafkah jamaah. Itu punya hak istri. Dan seorang suami hendaklah bekerja, berusaha untuk bekerja. Ketika dia tidak bisa bekerja, ya di sini dia memohon kepada istrinya kalau bisa jangan gugat cerai. Tapi tetap sang istri punya hak jamaah ya, untuk gugat cerai. Berbeda sama laki-laki, ini beda laki sama perempuan. Kalau laki-laki nggak suka sama istrinya, itu disuruh sabar. Kenapa? Karena laki-laki bisa beristri lagi. Dia sama istri yang ini sebenarnya nggak suka dia, tapi ya gimana lah, kasihan dia. Akhirnya dia nikah lagi. Tapi kalau istri yang nggak suka sama suami, nggak bisa dia nikah lagi. Yang bisa gugat cerai. Gitu. Makanya ketika ada seorang sahabat wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ma ana wa Thabit. Ya Rasulullah, nggak bisa lagi aku hidup sama Thabit ini sudah. Nggak bisa sudah. Maka Nabi SAW menyelesaikan urusannya cepat. Nggak ditahan-tahan sama Nabi SAW. Dia ceritakan, aku nggak tahan hidup sama Thabit ya. Kau bicara agamanya bagus ini dan itu. Cuma aku takut kurang ajar sama suamiku. Ada istri yang nggak bisa dia sama suaminya. Dia nggak ada cinta sehingga dia kurang melayani suami dan itu akhirnya dia minta gugat cerai. Kata Nabi SAW, dipanggil suaminya, udah diselesaikan urusannya. Engkau kembalikan kebun dia, maharnya. Iya ya Rasulullah, udah dibalikin, selesai sudah. Maka bagi para suami yang bijak ini, ya udah. Kalau memang dia lihat dia yang melakukan kesalahan, dia yang tidak memberikan nafkah kepada istri dengan cukup dan istrinya sudah 10 tahun sabar, maka insya Allah nggak ada masalah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Yang bertakwa kepada Allah pasti Allah kasih solusi. Barakallahu fikum. Ini akhir soal. Baik. Ini soal terakhir jamaah. Ustadz, kebahagiaan terbesar saya punya anak yang soleh soleha. Tapi anak saya yang lelaki belum mau sholat ke masjid. Dengan kesadaran sendiri
maupun sholat sendiri di rumah. Mohon doanya Ustadz, mohon doanya untuk keluarga saya supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Barakallahu fikum. Iya, ini perlu dipertanyakan ya. Anak ini umur berapa? Kalau anak itu sudah di atas 10 tahun, masa pendidikan sholat buat anak itu sejak 7 tahun. Anak itu disuruh sholat sejak 7 tahun. Ada 3 tahun pembiasaan. Jadi disuruh lagi, orang tua sabar menyuruh anaknya. Sebelum 7 tahun itu anak diajak, bukan disuruh. Maka di sini pentingnya orang tua membedakan anak yang sebelum 7 tahun sama yang sesudah 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun, sholat, terus ibunya masak, ya dia main gitu loh. Karena dia masih anak-anak, tapi anak itu ibunya mau sholat, ya bismillah, ya sholat sama ibu, berdirikan, Allahu Akbar, tahu-tahu anaknya hilang, nggak apa-apa. Itu pembiasaan tadi, itu pembiasaan. Nanti umur 7 tahun mulai bisa disuruh, ayo berangkat ke masjid disiapin, dan orang tua penting ya, ini orang tua perlu bersabar. Ana juga sering ingatkan sama istri Ana, menyiapkan anak sholat ke masjid itu kalau masih kecil, nggak bisa waktu adzan baru dipersiapkan. Karena kalau waktu adzan dipersiapkan udah selesai sholatnya di masjid. Itu waktu adzan anaknya dicari, dipakein celana, tahu-tahu udah kabur keluar. Seperti itu. Maka perlu dipersiapkan sebelumnya. Kemudian untuk anak-anak, jangan dipaksa pakai baju yang bagus untuk sholat. Yang penting sholat dulu dia gitu loh. Dia nggak mau pakai baju, ya sudah nggak apa-apa, pakai baju itu sholat sudah masjid. Dan setelah pembiasaan itu sampai umur 10 tahun nggak sholat, itu dipukul anak itu. Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai dia sebenarnya, tapi pukulan cinta dan kasih sayang kepada anak supaya dia sadar. Ini anak 10 tahun masih bisa dipukul jemaah. Kalau anak sudah di atas 15 tahun dipukul, yang ada minggat anak itu. Kadang-kadang dia nggak balik lagi ke rumah gitu. Orang tua harus tahu cara mendidik anak. Maka ngerasa ini nggak tahu ya, kalau dia seorang yang bertanya ini seorang ibu atau seorang ayah, seharusnya diajak anaknya itu. Nggak punya kesadaran, ya diajak. Kalau ternyata enggak usah, dulu kita orang tua belum mengajarkan anak sholat karena kita dulu nggak sholat. Sekarang kita dapat hidayah, alhamdulillah kita sudah hijrah, kita udah sholat, anak kita udah keburu nggak mau sholat. Tugas orang tua yang pertama bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini kesalahan orang tua. Anak tidak dididik dengan benar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena selama ini hanya memikirkan dunia anaknya, tidak memikirkan akhirat anaknya. Setelah itu ya perlu pendekatan sama anak. Duduk sama anak, jelaskan sama anak ya, ajak dia berpikir. Lihatlah, nah engkau sholat tuh nggak lama gitu loh. Engkau punya waktu bermain yang panjang, engkau punya waktu tidur, makan yang panjang. Sholat itu coba 5 menit. Usahakan kalau tadi dia belum sholat di masjid, di rumah lah, nah, engkau sholat di rumah ketika adzan dikumandangkan. Sebentar, ayo engkau sholat, kita hitung berapa menit engkau sholat. Sebentar lo sholat itu jamaah, nggak lama. Tapi kadangkala setan itu membisikkan, oh berat ini itu macam-macam. Memang seperti itu. Tapi ketika mulai menjadi kebiasaan, ditumbuhkan kesadaran bahwa ini bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah itu akan menjadikan dia tanpa disuruh sholat. Hadza wallahu alam shawab. Doakan anak-anak kita dengan membaca doa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Ana mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan dan dijawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.